materi kita yang merupakan eh, pertemuan kita yang kedua ya dalam mata kuliah konseling rumah sakit. Nah, tema yang pertama ini adalah urgensi layanan konseling Islam di rumah sakit ya. Jadi sebelum kita lebih jauh, maka kita eh, berupaya dulu untuk sama-sama mengetahui ya kenapa layanan konseling Islam di rumah sakit itu penting ya. Nah, yang pertama, nah jadi Allah Subhanahu wa taala kita bagi yang beriman gitu ya, bagi seorang muslim itu mengetahui bahwa dalam penciptaan manusia itu setidaknya ada 4 dimensi yang terkait dengan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah keindividualan, kemudian kesosialan, kemudian kesusilaan dan keagamaan. Nah, 4 dimensi ini tentu kita miliki semua ya. Jadi misalnya kita sebagai seorang individu ada hak-hak yang memang kita perlu penuhi ya. Ada kewajiban-kewajiban individu yang perlu kita penuhi sehingga itu yang kemudian nanti akan berperan penting dalam proses kehidupan kita. Nah, namun juga selain adanya kewajiban individu dan hak-hak individu, tapi juga kita memiliki dimensi yang lain yaitu dimensi sosial. Nah, dalam dimensi sosial ini kita berbicara mengenai orang lain. Ya, ketika tadi kita berbicara ada hak-hak dan kewajiban individu, nah dalam dimensi sosial ini kita juga berbicara tentang hak-hak dan kewajiban orang lain. Nah, secara sederhana dalam dimensi sosial ini kita diminta untuk dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama kita. Dan tidak hanya itu teman-teman semua, dalam agama kita juga diterangkan bahwa tidak hanya sesama manusia tapi sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, kita tentu mengetahui makhluk ciptaan Allah bukan hanya manusia tapi ada juga hewan dan juga tumbuhan. Nah, termasuk ya makhluk-makhluk gaib yang dalam agama kita itu dipercaya ya. Jadi ya termasuk malaikat, kemudian jin dan semacamnya. Itu semua kita tidak lepas dari interaksi dengan mereka semua. Nah, sehingga misalnya ketika kita berbicara tentang bagaimana menjaga hubungan antar sama manusia, termasuk juga berbicara tentang bagaimana melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan kita, dan ya dalam waktu yang bersamaan juga kita diminta oleh ajaran agama kita yang mana kita dilarang misalnya membuat kerusakan di muka bumi ya. Jadi itulah saya kira bagian-bagian dari dimensi sosial. Nah, kemudian yang berikutnya ada dimensi kesusilaan. Nah, ini kaitannya dengan nilai-nilai moral ya, nilai-nilai etika dalam tugas kita sebagai seorang manusia dan dalam menjalankan kehidupan. Nah, seperti yang saya singgung tadi dalam dimensi sosial, dalam kesusilaan ini itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga etika dan moral kita ketika kita ya termasuk berurusan dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain, termasuk dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah, di situ ada aspek-aspek kesusilaan yang harus kita perhatikan betul. Nah, kemudian yang berikutnya keagamaan. Nah, ini ya tentu sangat erat ya dengan kita sebagai manusia. Nah, sebab kalau untuk makhluk ciptaan Allah yang lain itu tidak ada unsur ini. Inilah yang kemudian juga membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Ya, jadi tidak ada kok hewan kemudian punya agama, kemudian pohon kelapa punya agama, sayur bayam punya agama itu enggak ada. Nah, disinilah yang seperti yang saya singgung tadi, yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Makanya dalam Al-Quran di situ Allah menyebutkan surah At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah ya, telah
aku ciptakan, ya, telah diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, ya, fi ahsani taqwim, ya, dalam sebaik-baik bentuk. Nah, keempat dimensi ini yang kita kemudian miliki, termasuk kita jalani dalam keseharian, itu perlu kita lihat dari sudut pandang yang komprehensif atau menyeluruh. Nah, kaitannya dengan itu teman-teman semua, kita masuk ke slide kedua. Nah, ini dalam menjalani kehidupan, ya, saya kira ya kita yang masih diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam keseharian kita, waktu menit demi menit, detik demi detik kita jalani, itu tentu tidak hanya merasakan kenikmatan, ya. Jadi ketika kita menghirup udara segar di pagi hari gitu ya, kemudian kita merasakan kondisi psikis kita yang bahagia, yang senang, kemudian memiliki keluarga yang akur, kemudian secara ekonomi mapan, dan sebagainya, itu adalah bagian dari bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, tapi tidak satupun manusia yang kemudian hanya merasakan kenikmatan dalam menjalani kehidupan. Ya, ada juga ya salah satu ya dari sekian warna kehidupan itu yang kemudian kita kenal dengan istilah cobaan atau musibah. Ya, semua orang pernah merasakan cobaan. Semua orang pernah mendapatkan musibah. Ya, tidak satupun orang baik yang telah mendahului kita maupun yang hidup hari ini dan yang akan datang, ya, yang akan lahir kemudian menjalani kehidupannya, itu tidak ada satupun yang tidak mengalami cobaan atau musibah. Pasti ada, ya, pasti ada cobaan dan musibah yang menimpanya. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman dalam menyikapi cobaan ini ya diharapkan dapat tetap bersikap sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam agama Islam. Ya. Jadi misalnya gini ya, saya ambil contoh dalam hadis Nabi yang berbicara tentang larangan meratapi mayat misalnya. Ya. Jadi itu kan kalau teman-teman dulu pernah belajar agama, yang namanya kematian itu kan dikategorikan sebagai kiamat sugro, ya, kiamat kecil, ya. Jadi kematian itu adalah cobaan dan cobaan yang sangat luar biasa. Makanya sampai-sampai kemudian diistilahkan sebagai kiamat sugro, ya. Sementara nanti kalau di hari kiamat yang beneran itu ya disebut sebagai kiamat kubro. Nah, itu adalah cobaan, musibah. Nah, dalam anjuran Rasulullah bagi keluarga yang ditinggal mati oleh anggota keluarganya, itu tidak boleh meratap dan tidak boleh meraung-raung, ya. Sedih boleh tapi tidak kemudian berlebihan, ya. Nah, karena dia di zaman Rasulullah itu pernah terjadi dan mungkin di zaman-zaman sebelumnya pun pernah terjadi. Bahkan mungkin hari ini ya, ketika orang yang secara spiritual mungkin kurang bagus ya, aspek spiritual, kemudian kecerdasan emosinya termasuk juga ya tentu terkait dengan pemahaman keagamaannya, ketika misalnya dia mendapatkan cobaan atau musibah yang seperti itu, maka dia terlalu berlebihan dalam memberikan mengeluarkan ekspresi, ya, meraung-raung, meratap-ratap, bahkan ya kalau di zaman Rasul itu ada yang sampai mencakar-cakar dirinya, melukai dirinya, merobek-robek bajunya dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari bentuk ekspresi yang tidak sejalan dengan ajaran agama kita. Nah, jadi yang saya maksud dalam penjelasan ini adalah kita harus tahu bahwa tidak semua perjalanan hidup kita itu akan baik-baik saja. Akan ada cobaan atau musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam ayat Al-Quran juga banyak kita temukan ya yang senada dengan ini. Misalnya ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu ya hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu
mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ya. Nah, jadi kalau dalam ayat itu Allah malah bertanya ya, bukan berarti Allah tidak tahu ya. Jadi Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian itu mengira masuk surga? Gitu ya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum ditimpa ya sesuatu yang orang-orang terdahulu itu sudah pernah merasakan. Masathumul ba'sa, ya, orang-orang terdahulu itu ditimpa musibah, wadorro dan goncangan, ya, wazulzilu, ya, kemudian diombang-ambing, digoncang sedemikian rupa cobaannya, gitu ya. Hatta yakular rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ya bersama nabi itu bertanya ya dengan segala keputusasaan yang dia rasakan sampai bertanya gitu ya, mata nasrullah. Ini kalau kita dicoba terus, kalau kita diuji terus, kalau kita ditimpa musibah terus, kapan nih pertolongan Allah datang? Ya, mata nasrullah. Mana nih Allah? Mana nih Allah? Kok Allah nggak datang menolong? Nah, lalu kemudian dalam lanjutan ayat itu Allah menguatkan sekaligus menegaskan bahwa ala inna nasrallahi qarib. Ya, ketahuilah bahwa sungguh ya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Nah, jadi ini saya kira satu ya ayat yang dapat kita jadikan sebagai dasar untuk menguatkan kita ketika cobaan dan ujian atau musibah itu menimpa kita. Ya. Karena ganjarannya surga, teman-teman. Ya, ganjarannya surga. Nah, kalau sekiranya kita apa istilahnya? Ya kita nggak ada cobaan, nggak ada musibah itu ya mungkin bukan surga ganjarannya. Ya paling kipas angin aja ganjarannya. Ya. Nah, tapi ini ganjarannya surga, teman-teman, sehingga seperti yang saya bilang tadi, ini untuk kaitannya dengan penjelasan ini, kita pasti akan dicoba, tapi ada tuntunan dalam ajaran agama Islam agar kita tetap bisa mengendalikan diri ketika cobaan itu datang. Nah, ini sudah masuk dalam kajian ini ya, dalam bahasan kita mengenai urgensi layanan konseling di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ya, ini kita lihat dulu pengertiannya rumah sakit. Rumah sakit itu adalah institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan holistik, baik dalam penyelenggaraan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap serta perawatan di rumah. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, jadi tadi ya ini kalau kita coba kaitkan dengan penjelasan sebelumnya, ya dalam kehidupan ya gitu kita menjalani kehidupan ini ada nikmat, ada cobaan, ada susah, ada senang ya, ada tangis, ada tawa dan seterusnya. Nah, salah satu yang terkait dengan cobaan dan musibah yang dimaksud itu banyak kita temukan di rumah sakit. Nah, kaitannya dengan ya pasien dan keluarga pasien. Ya termasuk juga mungkin pegawai-pegawai yang ada di rumah sakit ya tentu dengan cobaan yang berbeda ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien dan keluarga pasien itu dicoba dengan sakit ya maka pegawai rumah sakitnya ya mungkin dengan cobaan yang lain. Ya di luar rumah sakit misalnya. Ya bisa di keluarganya atau di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya ya. Yang pasti ada coba. Nah, di rumah sakit itu dia adalah ya institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, dan di situ saya beri highlight ya pada kata pelayanan holistik ya. Jadi di rumah sakit itu untuk ya memberikan layanan kesehatan kepada pasien termasuk kepada keluarga pasien, maka rumah sakit itu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang holistik. Nah, karena ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia.
Nah, teman-teman semua, apa sih pelayanan holistik di rumah sakit? Nah, ini dia. Di slide berikutnya, pendekatan holistik yang dimaksud adalah mengintegrasikan seluruh komponen utama maupun pendukung dalam pemulihan pasien, termasuk memberikan rawatan fisik dan juga rawatan psikologis. Nah, bagi pasien dan keluarga pasien dengan memanfaatkan multidisiplin ilmu termasuk ilmu bimbingan dan konseling. Nah, jadi ini ya, holistik itu adalah menyeluruh ya. Nah, jadi dalam memberikan layanan kesehatan itu tidak hanya perawatan fisik ya, termasuk juga perawatan psikologis yang mana bagi petugas kesehatan itu diminta untuk memanfaatkan multidisiplin ya. Tidak hanya misalnya ya, anggaplah bagi dokter ahli jantung ya. Nah, itu memang tentu sangat-sangat diperlukan spesifikasi ilmu yang dokter jantung itu miliki ya ketika menangani pasien jantung misalnya. Nah, tapi kalau kita berbicara pada layanan atau pendekatan holistik di rumah sakit, maka tidak hanya itu yang diperhatikan ya, tapi juga melibatkan disiplin-disiplin ilmu yang lain tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali ilmu bimbingan dan konseling. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di rumah sakit ya, seperti yang saya bilang tadi, itu pasti ada pasien ya, ataupun keluarga pasien. Ya. Nah, khususnya bagi pasien yang rawat inap. Ya, pasti kalau kita berbicara perasaan yang mereka miliki itu ada warna-warni ya. Pasti ada banyak sekali model-model perasaan yang kita temui pada mereka. Jadi ada pasien atau keluarga pasien yang sabar, gitu ya. Ada yang tabah, ada yang ikhlas, ya. Ada yang ya qanaah menerima apa yang ada. Nah, tapi ada juga yang merasa takut, ya bingung, kesepian, ya putus asa, dan perasaan-perasaan ya kalau kita boleh sebutkan dengan istilah perasaan negatif lainnya, ya. Jadi takut, bingung, putus asa, bahkan mungkin depresi, stres, sampai mau bunuh diri, ya itu kan eh, ada saja gitu ya kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang kita temui pada diri pasien maupun keluarga pasien. Nah, disitulah teman-teman peran konseling sangat dibutuhkan. Ya, peran konseling sangat dibutuhkan. Nah, eh, kita lanjut ya dalam penjelasan berikutnya, yaitu identifikasi permasalahan di rumah sakit. Nah, ini juga penting ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui beberapa penjelasan sebelumnya, maka yang lebih spesifik adalah kita ya berharap kemudian dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di rumah sakit. Secara umum ada 3 ya permasalahan yang bisa saja muncul di rumah sakit. Yang pertama itu dari sisi tenaga medis ya, dalam hal ini perawat dan dokter. Jadi misalnya ya ada saja ya atau ada kemungkinan perawat maupun dokter itu tidak menjalankan amanahnya sesuai dengan apa ya tugas dan fungsinya ya. Jadi ada saja ya sama halnya dengan kita berbicara misalnya tentang pejabat negara yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya kita dalam berita misalnya kadang menemukan ada pejabat yang ternyata dia korupsi, yang akhirnya ya kalau ketahuan ya akan dipenjara. Nah, jadi ya kita juga tidak bisa membayangkan seluruh lini kehidupan ini diisi oleh orang-orang baik ya. Ada juga yang ya tidak melaksanakan ya justru melanggar apa yang menjadi tugasnya. Nah, jadi misalnya contoh ya, ini identifikasi kita ngomong identifikasi permasalahan ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan masalah itu muncul di mana. Nah, jadi kalau di rumah sakit itu yang pertama bisa dari perawat dan dokter ya. Jadi misalnya perawatnya ya hanya apa ya tidak maksimal dalam memberikan pelayanan ogah-ogahan gitu ya. Atau mungkin ada perawat yang malas-malasan
sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada pasien maupun keluarga pasien, ya. Nah, jadi itu bisa bisa muncul seperti itu ya, atau misalnya dokter yang tidak profesional ya, karena ya kita juga kadang-kadang melihat di berita ada yang menjadi korban malpraktek ya. Jadi praktek yang tidak tepat sehingga justru bukan menyembuhkan pasien tapi menambah sakitnya. Nah, jadi ini di antara contoh-contoh dari masalah yang timbul dari tenaga medis itu sendiri. Lalu berikutnya yang kedua, eh, masalah itu juga bisa muncul dari pasien dan keluarga pasien. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ya kalau misalnya pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan misalnya dia tabah gitu ya, sabar menerima cobaan dari Allah, itu mungkin tidak terlalu masalah. Ya, tapi kalau misalnya sampai ada pasien yang takut, bingung, putus asa, bahkan depresi, ya mau bunuh diri, nah ini yang menjadi soal. Dan ini sudah pernah dirasakan oleh teman-teman kalian yang sudah PPL di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, ya. Jadi saya yang sudah 3 tahun terakhir ini terus diamanahi sebagai pembimbing lapangan di sana, itu mendapatkan banyak cerita mengenai jenis-jenis pasien yang seperti ini. Ya, bahkan ada yang ya itu tadi depresi sampai mau coba bunuh diri. Ya, ada pasien yang mau loncat dari lantai 2 PKU ya saat itu. Ya. Dan macam-macam persoalannya ya. Jadi ada yang stres dengan sakit yang dia alami. Saya pernah dengar cerita dari Binroh di PKU ya, dia cerita ada pasien itu yang stres kenapa? Karena dia sampai salah minum ya. Nah, jadi sebelum berangkat jadi dia itu petani begitu dan dia mau nyemprot ya lahan yang dia miliki. Nah, itu cairan Roundup ya, mungkin bagi yang akrab dengan apa cairan Roundup ini pasti tahu ya. Jadi cairan Roundup yang dia gunakan untuk nyemprot itu dia masukkan dalam botol aqua ya. Nah, jadi ketika dia di lahannya begitu di sawahnya, nah, dia kehausan gitu ya. Dan dia tidak sadar kalau ternyata di botol aqua itu bukan air minum ya, tapi cairan Roundup. Nah, jadi dia kemudian minum itu sehingga akhirnya dia ini merasa terbakar seluruh badannya ya. Apalagi ya ini organ bagian dalam yang sangat vital. Nah, itu dia sampai depresi gitu ya. Nah, mungkin dia menyesal gitu ya kenapa bisa sampai hal itu terjadi gitu ya. Nah, jadi sampai menyesali apa yang baru saja dia lakukan sehingga ya dia mengalami satu sakit yang sangat luar biasa. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menghadapi jenis pasien kayak gini ya teman-teman harus bisa menghadapi ya. Makanya disinilah letak pentingnya konseling rumah sakit. Lalu berikutnya sistem manajerial rumah sakit. Nah, jadi ini dari sisi manajerialnya ya, dari sisi pengelolaan rumah sakit. Nah, jadi memang ada rumah sakit yang jadi kalau teman-teman ini pernah melihat ya bahwa rumah sakit itu juga ada istilah akreditasinya. Ya, jadi nanti misalnya ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, itu semua ditentukan dari hasil asesmen ya atau penilaian terhadap rumah sakit itu. Ya, makin bagus pelayanannya ya tentu nanti akan dia mendapatkan hasil yang baik. Ya, dalam hal ini mendapatkan tipe A itu ya. Bintang 5 apa berapa gitu, ada pokoknya istilahnya itu. Nah, jadi itu teman-teman semua ya. Jadi ini kita ketika berbicara di rumah sakit maka dalam konteks ya identifikasi masalah maka setidaknya ada 3 hal ini yang berpotensi memunculkan masalah ya. Ini sebagai wawasan awal bagi teman-teman semua ya ketika nanti terjun di rumah sakit. Oke. Nah, jadi kita spesifik berbicara tentang konseling Islam di rumah sakit. Nah, jadi secara global, secara umum ya, layanan bimbingan dan konseling itu terus berkembang, teman-teman ya, sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Nah, apalagi di saat ini abad 21 ya, era globalisasi yang semakin nyata dengan arus informasi yang hampir tidak dapat terbendung.
itu membuat masalah-masalah yang dihadapi manusia itu semakin rumit dan kompleks. Jadi di era ini ya, makin makin tua usia dunia ini, itu bukan justru semakin bijaksana ya, termasuk juga manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kita mengakui bahwa ada perkembangan teknologi, perkembangan informasi, ya luar biasa memang ya, dan itu memberikan kita kemudahan-kemudahan juga ya dengan perkembangan-perkembangan itu, tapi juga dibarengi dengan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh manusia, ya yang ya memang semakin rumit dan semakin kompleks. Nah, maka dari situlah juga kemudian konseling ini harus terus apa istilahnya dikembangkan untuk menyesuaikan setiap jenis persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, menurut Mitchell dan Gibson, ini saya ambil dari buku terjemahan ya, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta. Jadi layanan konseling itu hendaknya juga dilakukan dengan pendekatan yang mampu menyentuh nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh klien, agar proses konseling dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi ini Mitchell dan Gibson ini sudah mengatakan bahwa layanan konseling itu ya hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang dapat menyentuh nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh klien. Nah, makanya ya layanan konseling Islam itu dipandang menjadi satu pilihan dan terobosan baru dalam proses membantu setiap individu atau kelompok yang meyakini nilai-nilai Islam. Ya. Jadi di sini tidak disebutkan agama Islam, ya, tapi nilai-nilai Islam yang sifatnya universal. Nah, sehingga kita ketika teman-teman ini belajar tentang konseling Islam di rumah sakit, itu dapat sesungguhnya menerapkan kepada siapa saja bagi mereka yang mempercayai nilai-nilai universalitas agama Islam. Ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan komentarnya Mitchell dan Gibson ini kan, kita sesungguhnya punya peluang yang besar, ya. Sebab ternyata itu kalau kita melakukan layanan konseling ya dalam hal ini kepada pasien ataupun keluarga pasien dan kita mampu menyentuh nilai-nilai keyakinan yang dia miliki, maka itu akan berpotensi memudahkan kita dalam melakukan proses pelayanan konseling. Ya, besar pengaruhnya nanti itu. Ya, kalau kita mampu menyentuh nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, makanya teman-teman ini sebagai calon konselor Islam ketika terjun di rumah sakit ya melihat misalnya pasiennya itu muslim, maka coba sentuh nilai-nilai yang mereka anut itu. Ya, tentu dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis misalnya atau sumber-sumber lain yang relevan. Nah, tentu dengan juga ya kalian terapkan teknik-teknik konseling yang memang sudah ada atau yang sudah teman-teman pelajari. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua ya. Nah, ini sepintas saja, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Nah, di rumah sakit itu setidaknya dia memiliki 16 fungsi. Ya, ada 16 fungsi di rumah sakit itu. Tugas dan fungsinya yang pertama adalah melaksanakan pelayanan medis, termasuk pelayanan penunjang medis. Kemudian melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan, kemudian pelayanan kedokteran kehakiman, kemudian pelayanan medis khusus, pelayanan rujukan kesehatan, kemudian pelayanan kedokteran gigi, pelayanan kedokteran sosial, pelayanan penyuluhan kesehatan, pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal, observasi, kemudian pelayanan rawat inap, pelayanan administratif, pelayanan pendidikan paramedis, pendidikan tenaga medis umum, membantu pendidikan tenaga medis spesialis, membantu penelitian dan pengembangan kesehatan, dan terakhir membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi. Ya, jadi itu ada 16 ya, ada banyak sekali tugas dan fungsi di rumah sakit. Nah, di sini terakhir teman-teman, apabila dicermati tugas dan fungsi rumah sakit di atas, maka kedudukan konseling Islam menjadi sangat penting guna memperkuat ke-16 ya tugas dan fungsi-fungsi tersebut.
Baik teman-teman semua, saya kira itu dulu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusi untuk mempertajam lagi pemahaman teman-teman mengenai tema kita di pertemuan yang kedua ini, yaitu urgensi ya pelayanan konseling Islam di rumah sakit. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.